Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan pembuatan sistem pencatatan laba. Sistem pencatatan laba yang mana kita akan membuat di Microsoft Access. Kenapa kita harus menggunakan Microsoft Access? Microsoft Access itu adalah memungkinkan aplikasi yang memang free, artinya yang memang terikat di dalam komputer kita. Karena kadang kalau misalkan sistem yang sudah ada di pasaran itu biasanya ada keterbatasan terkait dengan pemakaian ataupun jangka waktu. Biasanya kalau misalkan free pertamanya, nanti bisa-bisa bayar ke depannya. Sudah itu ada, sudah ini kita masuk. Ini adalah primary key, adalah kode unik, yaitu kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut yang atribut utama. Itu nomor pemasukan. Sama halnya kayak eh, nomor KTP. Jadi kalau untuk mengidentifikasi nama, misalkan mengidentifikasi nama Budi misalkan. Kalau misalkan kita hanya memanggil Budi kan banyak banget tuh. Tapi kalau kita mengidentifikasi menggunakan primary key, yaitu dengan nama, misalkan dengan eh, nama misalkan 0010334, nah itu pasti langsung tertuju ke arah Budi. Itu tujuannya. Oke, kita akan membuat tabel ini. Pertama-tama ini kita masuk ke akses, kita pilih blank desktop database, kita klik, kita namain adalah sistem pencatatan laba, misalkan seperti itu. Create mesin pencatatan laba, create. Nah, kalau sudah seperti ini, yang sudah pernah kita buat adalah seperti ini. Tabelnya kita namakan tabel pemasukan. Cuman kalau kita menghadapi seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah klik view. Klik view, klik. Nah, kita buat tabel pemasukan. Tabel pemasukan. Tadi namanya nomor pemasukan. Lalu ada apa ya tadi ya? Nama pemasukan. Terus tadi ada nama terus ada bulan, ada tahun, ada nominal, ada kategori, ada keterangan. Nah, ini kita sesuaikan semua nggih. Terus produk ya, saya lupa. Produk. Produknya di sini. Nominalnya kayaknya apa di sini. Nah, cara menghapus ya. Ini arahkan pointer di sini sampai ada tanda panah ke kanan, klik. Lalu saya klik kanan, lalu tinggal klik delete. Nah, seperti itu cara menghapusnya. Ada nomor pemasukan, ada nama pemasukan, bulan, tahun, kategori, produk, nominal, keterangan. Itu yang nanti akan kita buat untuk tabel pemasukan.
Nah, kita setelah itu tentukan tipe datanya dulu, data type. Nomor pemasukan, kita ada pilihan data tipe atau tipe datanya ada banyak. Kita pilih auto number nih. Auto number itu maksudnya ketika kita membuat baru, otomatis langsung mengupdate, langsung membuat baru. Ketika kita klik next, otomatis jadi 2, klik next jadi 3, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu kalau untuk auto number gitu. Kalau untuk nama pemasukan itu digunakan untuk apa namanya, short tag ya, short tag aja. Short tag itu digunakan untuk memasukkan. Terus untuk bulan, kira-kira ada yang mau seperti apa? Bulan, kalau misalkan boleh, bulan itu dari Januari sampai dengan Desember ya. Modelnya adalah drop down list. Cara membuat drop down list yaitu caranya adalah klik ini, terus pilih menjadi lookup wizard. Saya ulangi, untuk membuat drop down list itu yang pilihan bawah kayak gini, ini namanya drop down list. Yaitu klik sini, lalu pilih lookup wizard, klik. Nah, setelah klik lookup wizard itu ada dua pilihan. I want the lookup field to get the values from another tabel. Nah, saya kepengin lookup-nya itu berasal dari tabel lain. Nah, atau yang kedua, saya itu ingin mengetik sendiri nilai yang ingin saya ketikkan. Jadi kalau yang ini adalah menghubungkan antar tabel, jadi pilihannya ada di tabel lain. Tapi kalau yang ini kita memasukkan sendiri. Nah, kita akan buat itu satu-satu. Kita nanti pilih yang I will type, saya akan menginputkan sendiri. Setelah klik, lalu saya pilih next. Nah, di sini saya memilih, kita akan menuliskan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, salah, Oktober, November, Desember. Nah, sudah seperti ini, lalu pilih next. Saya buat bulan, lalu pilih finish. Coba ini save dulu, coba kita save dulu nih. Save dulu, kita lihat. Nah, keluar kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Terus untuk tahun, ini prosesnya input saja. Kalau misalkan ingin membuat nggak apa-apa sih. Klik kiri, lalu pilih lookup wizard. Kayak tadi I will type, karena saya kepengen ngetik sendiri, yaitu tahun 2026, tahun 2027. Nah, itu kayak gitu aja dulu. Next, finish. Terus untuk kategori, nah kategori misalkan saya kepengen ngambil dari tabel lain. Kita coba ya. Klik kiri, lalu lookup wizard, next. Oh, belum ada tabelnya. Oke, kita buat tabelnya. Kita akan buat tabel untuk kategori. Oke. Ada yang masih ingat kategori itu ini ya. Bagaimana cara menambah untuk tabelnya, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Klik create, lalu pilih tabel. Klik tabel, klik. Nah, di sini kita akan membuat tabel kategori. Lalu pilih ini view.
klik. Nah, terus kategori tabel. Oke, di sini ada nomor kategori, nama kategori, keterangan saja. Nah, save. Nah, setelah itu kita tinggal bisa memasukkan. Nah, karena ini sudah ada nggih, ini tinggal kita buat set, lalu look up wizard, klik. Nah, I want query, set, oke. Saya ingin menghubungkan kemana? Saya ingin menghubungkan ke tabel kategori, klik, lalu pilih next, lalu pilih yang ingin saya masukkan adalah nama, misalkan. Nah, masukkan ke dalam fieldnya, lalu pilih next, lalu pilih next, finish. Must be a relationship. Bentar, coba nih. Masih kosong, masih misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, sudah keluar. Nanti saya akan jelaskan. Jadi ada dua macam tipe untuk membuat drop down list. Yang pertama menggunakan yang namanya itu menulis sendiri, atau yang kedua saya akan tulis ini ya. Ada dua cara untuk membuat drop down list. Yang pertama menggunakan apa namanya itu, menggunakan type sendiri, menulis sendiri, look up wizardnya, atau yang kedua merelasikan dengan tabel lain. Nah, yang pertama menulis sendiri, yang tadi waktu bulan, tapi yang kedua relasikan atau menjoinkan atau menghubungkan dengan tabel lain. Nah, makanya ini kalau yang namanya ini merelasikan tabel lain, berarti kita akan muncul di sini tabel kategori. Yang masuk adalah nomor kategori, terus yang kedua nama kategori, terus yang ketiga ada keterangan. Nah, kalau seperti ini berarti ini di dalam ini namanya FK, foreign key, dan ini namanya PK. Pak, kenapa kok ini jadi FK, Pak? Enggak PK, Pak. Kenapa ini jadi FK? Karena FK itu atau foreign key ini foreign key tipenya adalah dia ada primary key di tabel lain. Itu adalah foreign key. Maksudnya primary key di tabel lain adalah ini adalah primary key. Dan ini adalah di sini primary key-nya namanya kategori, dan ini juga ternyata ada nama kategori. Maka si kategori yang ada di sini ini namanya primary key. Tetapi kategori yang ada di sini itu adalah foreign key. Itu seperti itu. Itu perbedaannya seperti itu. Di sini kategorinya sebagai foreign key karena dia itu masuk ke dalam primary key-nya pemasukan. Tetapi nomor kategori ini adalah dia menjadi primary key seutuhnya. Gampangannya seperti ini. Nomor pemasukan adalah ketua kelas. Dan ini tabel pemasukan adalah kuliahnya, mata pelajarannya. Jadi setiap kelas itu pasti punya ketua kelas.
Cuman di mata pelajaran ini, pemasukan itu ini kan kelas A nih, ini kelas A. Tetapi si ketua kelas B itu nggak masuk. Jadi kepengen ikut kuliahnya ini. Nah, gitu. Maka yang terjadi adalah ketua kelas B itu masuk ke dalam mata kuliah ini dan mendengarkan materi. Jadi dia itu bukan bagian dari ini pemasukan, tetapi dia bagian dari orang lain, kelas lain, cuman dia lagi masuk di sini. Itu gampangannya seperti itu. Saya analogikan lagi. Seorang primary key dan foreign key. Ini ada kelas A dan ini ada kelas B. Nah, kelas A dan kelas B itu pasti punya ketua kelas, namanya primary key. Kelas B itu pasti punya ketua kelas, namanya primary key. Nah, suatu saat ada mata kuliah, ada pelajaran yang dihadiri oleh kelas A. Otomatis kelas A, karena memang kelasnya dia, otomatis primary key-nya ya kelas A. Tapi suatu saat ketua kelas ini nggak masuk, jadi dia itu harus masuk di kelas A. Ini guru menjelaskan. Jadi si B ini statusnya itu bukan bagian dari kelas A, makanya dia itu dinamakan sebagai foreign key. Nah, gitu. Maka dia dinamakan dengan foreign key. Kenapa foreign key? Karena dia ikut kelasnya si A, gitu. Begitu pula kalau misalkan si A nggak masuk ke kelasnya B, maka si A itu termasuk ada foreign key. Itu analogisnya sederhana seperti itu. Jadi foreign key adalah primary key di tabel lain. Nah, itu adalah definisi dari foreign key. Oke, kita langsung saja ke sini. Nah, itu untuk membuat drop down list. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum. Kalau sudah membuat drop down list, sekarang kita tambah untuk menambah create tabel. Nah, tinggal membuat yang tabel pengeluaran. Nah, di sini tabel pengeluaran. Nah, klik sini. Tabel pengeluaran. Nah, isinya sama, nomor pengeluaran, nama pengeluaran, terus ada apa tadi? Bulan atau nominal, bulan, tahun, nominal, terus apa tadi? Keterangan. Oh iya, ini belum selesai, ini save dulu ya. Yang tadi kemasukan belum selesai ya. Ini kalau mau buka lagi klik 2 kali, lalu pilih ini tanda penggaris ini, klik. Nah, ini kategori sudah. Nah, tinggal produk nih. Produknya apa? Ini kalau misalkan panjang, ini dibuat menjadi long text. Kalau nominal, kira-kira tipe datanya apa nggih? Ada yang tahu? Nominal hubungannya sama apa? Number. Number nih. Currency, Mbak. Karena currency uang, Rp. Gitu. Keterangan itu long text, nggak apa-apa. Ini save. Tabel pengeluaran juga kita buat nominal adalah currency. Nah, ini kayak gini. Nomor save. Kalau sudah kita sudah membuat tabel, ini close semuanya. Klik kanan di sini, klik kanan di sini, arahkan di sini, klik kanan, lalu close all. Nah, bersih. Sekarang yang kedua, setelah kita membuat yang namanya tabel, kita membuat namanya form. Ya. Setelah nanti membuat form, itu ada namanya report. Nah, form report. Nah, kita akan membuat form dulu.
form dulu. Caranya adalah klik di sini pemasukan, klik ya pemasukan tabel yang ingin kita buat, lalu pilih create, lalu pilih form, klik form. Nah, klik form. Saya ulangi, klik pemasukan, klik create, klik form, klik. Akan keluar seperti ini otomatis. Yang kita lakukan tinggal membuat yang namanya button. Caranya adalah klik sini view yang segitiga ini, lalu pilih menjadi design view. Terus kita scroll ke bawah, kita itu buat seperti ini ke bawah, arahkan pointer di sini. Di video yang kemarin ada, insya Allah kita akan buat button. Caranya klik design, lalu pilih button di sini yang XXX, diklik. Nah, kalau sudah dia akan terseleksi ngeblok, lalu ini di drag seperti ini, lepaskan, lalu kita pilih record operation ya, untuk menambah atau membuat tombol tambah, add new record. Ini insya Allah di video yang kemarin ada. Tambah, finish. Nah, di sini ada menu tambah. Terus ada klik sini, kita di sini. Terus di sini kita record operation, kita buat untuk save, menyimpan ya, tombol simpan ya. Saya ulangi, record operation yang nomor 2 ya, bukan record navigation ya. Record operation, kita pilih save record. Next, simpan, finish. Nah, cukup 2 saja untuk ini tombolnya. Setelah selesai, tinggal di save. Namanya adalah, ketika kita save, namanya adalah form. Tadi tabel, sekarang namanya form form pemasukan. Oke. Nah, ini lakukan untuk semua tabel nggih. Tabel pengeluaran juga diklik create, lalu tinggal form, lalu pilih view, design view, ini diturunkan set. Nah, ini form pemasukan, ini tinggal di copy saja. Nah, ini di copy, di drag, di copy, Ctrl C atau klik kanan, copy, lalu lebokkan ke dalam sini. Nah, lebokkan di sini, di paste. Nah, nah, jadi orang gawe maning. Kita save menjadi form pengeluaran. Nah, gitu. Setelah sudah membuat form ini, kita close aja, close all. Nah, setelah itu kita buat reportnya. Pak, ini tabel kategori perlu dibuat form apa enggak? Monggo, kalau misalkan mau dibuat, buat, enggak juga enggak apa-apa. Terserah Bapak Ibu. Kalau mau buat enggak apa-apa, klik create form. Nah, kayak gitu aja. Nah, gitu. Save. Form pemasukan. Form kategori. Nah, seperti ini. Nanti hasil keluarnya kayak gini. Kalau sudah membuat form, sekarang tinggal membuat report. Klik tabel, create report, klik. Nah, seperti ini. Pak, ini ketahuan ya, ini tinggal disesuaikan saja. Nomornya cukup segini, bulannya cukup segini, tahunnya cukup segini saja, kategori cukup segini, produk ini cukup segini, nominal cukup segini, misalkan, supaya bisa dalam satu tempat. Nah, seperti ini. Nama pemasukan misalkan segini, bulan itu cukup segini lah, tahun segini, kategori segini, produk seperti ini, nominal seperti ini, keterangan segini. Nah, wis kayak gitu. Nah, wis seperti itu. Kita save, namanya adalah report
pemasukan, klik. Nah, sudah ada tabel, sudah ada form, sudah ada report. Nah, sekarang report pemasukan sudah, report pengeluaran. Saya klik tabel, ingat ya, harus diklik tabel dulu, baru diklik create, lalu baru diklik report. Nah, sudah seperti ini, tinggal di save. Report pengeluaran, enter. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya, supaya rapih, diklik kiri, ini klik kiri, lalu sampai ada tanda apa namanya nih, kanan kiri, dikecilin, ini juga dikecilin, ini juga dikecilin, nominal dibuat seperti ini, keterangan kegedean nih. Nah, misalkan kayak gini, nah, ini dikurangi. Nah, kita save. Nah, kita save, terus setelah itu report di tabel kategori, create report. Nah, sudah keluar seperti ini. Save by form kategori. Nah, sudah ada tabel, ada report, ada form. Kok form sih? Ini namanya klik kanan, rename. Harus ini perlu di close sheet, close all. Klik kanan, rename. Nah, report. Nah, yes. Ada 3 ya. Sudah. Kita coba Bapak Ibu pakai di sini. Form kategori. Nah, kalau sudah seperti ini, setelah itu kita buat switchboard nih. Switchboard di sini ada nih tulisan switchboard. Klik switchboard, lalu pilih switchboard manager, lalu pilih yes. Setelah yes, nanti kita pilih edit. Saya namakan menjadi menu. Nah, new menu. Pemasukan. Nah, kita klik pemasukan, lalu pilih open form, in add mode, open form. Formnya yang ingin saya masukkan adalah form pemasukan. Oke. Lalu new lagi, pengeluaran. Terus open in add mode, form pengeluaran. Klik. Nah, new. Ada lagi kategori, yaitu add mode kategori. Oke, set. Nah, misalkan di sini saya ingin nambah apa namanya, report, hasil. Saya ingin menampilkan hasil untuk membuka open report, yaitu pemasukan. Nah, oke. Nah, hasil pemasukan. Nah, wis. Kalau sudah, saya klik close. Nah, ini adalah switchboardnya. Switchboard ini digunakan untuk sebagai menu utama nih. Saya klik switchboard, klik. Nah, nanti ini diumpatkan. Nah, cerat. Nah, ini kayak gini. Ini menunya kayak gini jadinya. Saya klik pemasukan, klik, nanti larinya ke sini. Pemasukan, nama pemasukan, misalkan pemasukan terkait dengan pemasukan apa ya, nama pemasukan ini keuntungan skincare bulan tinggal diklik, bulan September atau bulan September misalkan. Tahun berapa? Tahun 2026. Klik 2026.
Lalu kategori misalkan ini kategori belum kita sesuaikan nih. Kategori belum disesuaikan. Kita pilih ke sini. Kategori nah ini. Tadinya kita namakan kategori apa sih namanya, kategori itu masuknya pendapatan atau beban atau modal misalkan. Save terus kita ulangi switchboard, klik pemasukan. Nah, pemasukan nama keuntungan skincare bulan Mei tahun 2026, kategori. Nah, karena keuntungan berarti pendapatan. Nah, produknya adalah skincare. Nah, nominal misalkan keuntungannya sebanyak 50 juta. Nah, keterangan nggak ada. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik simpan, lalu klik tambah. Nah, ini akan mengosongi sendiri. Nah, memasukkan modal awal tahun. Nah, untuk membeli modal awal tahun bulan berarti bulan Desember tahun 2026 misalkan. Kategori berarti kalau ini modal berarti kategorinya modal. Produknya adalah produknya modalnya sebanyak 20 juta. Simpan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam switchboard lagi. Kita tinggal lihat hasilnya. Klik hasil memasukkan, klik. Nah, keluarnya kayak gini. Nah, jadi tabel yang sudah kita inputkan tadi sudah terkoreksi ke dalam sini. Itu misalkan kayak gitu. Contoh sampai kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan penjumlahan secara otomatis, ini sudah secara otomatis nih penjumlahan. Jadi penjumlahannya secara otomatis 50 tambah 20 adalah 70.000 gitu. Tulisan 70.000 nya kurang gede. Sebentar. Nah, gede dimana ini ya. Nah, 70.000 gitu. Ini akan otomatis kalkulasi begitu. Begitu cara untuk membuat switchboard, membuat drop down list, dan membuat form, tabel, dan report. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini?